Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Bulughul Maram bab al-bir was-silah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan dan hubungan dengan sesama manusia. Ini bicara tentang adab ya, atau akhlak. Kita lanjutkan hadis dari Anas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Nabi bersumpah demi zat yang jiwa saya berada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Dan Nabi bersumpah demi Allah. Apa sumpah Nabi? Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini kata Nabi begitu ya. Tidaklah beriman seseorang yang tidak mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini ya hebatnya tetangga nih, Bapak. Sampai-sampai keimanan seseorang ukurannya adalah seberapa baik dia dengan tetangganya. Jadi kalau ingin melihat bagaimana iman seseorang, lihat saja hubungan dia dengan tetangganya. Kalau buruk hubungannya dengan tetangganya, berarti imannya juga buruk itu. Karena kata Nabi begitu, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang menyenangkan tetangganya, maka dia lakukan itu pula. Ya, apa yang menyenangkan dirinya, maka dia lakukan pula untuk tetangganya. Apa yang menyakiti dirinya, maka dia tidak akan pernah melakukan itu kepada tetangganya. Ini Bapak Ibu ya. Pentingnya tetangga itu, kata Nabi dalam hadis yang sahih, "Awsani Jibril bil jiran bil jiran bil jiran." Setiap Jibril datang memberi wahyu, jadi kalau Jibril datang menyampaikan wahyu, sebelum Jibril berangkat, dia selalu berwasiat kepada saya, tetanggamu, 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 tetanggamu. Hatta sayuwarrisuni, sampai-sampai Jibril itu seakan hendak menjadikan tetangga saya sebagai ahli waris saya. Kalau adalah orang yang mendapat warisan yang bukan hubungan darah atau perkawinan, karena kan warisan itu kita peroleh karena dua sebab. Satu karena hubungan darah, anak, bapak, kakek, cucu, saudara. Atau karena perkawinan, suami, istri. Ya, yang ketiga ada perwalian, tapi tidak ada lagi karena tidak ada budak sekarang. Andai ada orang yang berhak dapat warisan, bukan hubungan darah, bukan perkawinan hubungannya, maka yang paling berhak dapat warisan itu adalah tetangga kita. Begitu kata Nabi. Hatta sayuwarrisuni. Sampai-sampai Jibril itu seakan-akan hendak menjadikan tetangga saya ahli waris saya. Makanya dalam hadis Muaz bin Jabal,
ketika Muaz bertanya kepada Nabi tentang surat An-Naba ayat 18. Kan di surah An-Naba ayat 18 itu kata Allah, nanti di akhirat, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Besok di akhirat ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka manusia akan datang menghadap Allah berkelompok-kelompok. Jadi besok kita di akhirat itu akan berkelompok-kelompok. Nah, Muaz bin Jabal pernah bertanya tentang maksud datang berkelompok-kelompok. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya manusia datang berkelompok-kelompok menghadap Allah? Kata Nabi, besok umatku akan dibagi ke dalam 10 kelompok. Nah, jadi umat Nabi Muhammad ini akan dibagi kepada 10 kelompok, kata beliau. Ya. Nah, masing-masing kelompok itu bentuk mereka diubah oleh Allah. Ya, wabaddala suwarahum, begitu kata Nabi. Allah mengubah bentuk mereka. Dan tak sama bentuknya masing-masing 10 ini. Salah satu dari yang 10 itu, kata Nabi, akan dibangkitkan umatku nanti di hari kiamat dalam keadaan muqatta'atul al-aidi wal arjuli, dalam keadaan terputus tangan dan kakinya. Jadi nanti ada di akhirat, kata Nabi, ada orang dibangkitkan dalam keadaan terputus tangan dan kaki, seperti mentimun lah. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, dan kita akan berada di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Yang panas tidak bisa dibayangkan karena matahari lebih dekat kepada manusia daripada tongkat celak mata. Dan tidak ada orang yang peduli dengan kita itu. Nah, semua dalam keadaan telanjang. Nah, kita dalam keadaan begitu, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Siapa mereka yang dibangkitkan tanpa tangan, tanpa kaki, kata Nabi? Allazina yu'zunal jiran. Orang yang di dunia menyakiti tetangganya. Bapak Ibu, orang yang di dunia selalu menyakiti tetangganya. Menyakiti tidak selalu menyakiti fisik, bisa menyakiti perasaan dia, membuat dia selalu tidak nyaman. Itu menyakiti juga itu. Nah, banyak kita ini bertetangga, Bapak Ibu, Masya Allah. Kadang-kadang ngatuk rumah awak batembaan ke tembok tetangga. La lambuk setembok rumah orang dek gara awak. Tetangga aku dek male bacakak, dek male batangka nyotahan se Bapak Ibu. Yang begitu itu tidak beriman, dan kata Nabi nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan begitu, terputus tangan dan kakinya. Tidak beriman. Kalau tidak beriman, ya sudah, neraka tempatnya. Kan syarat masuk surga itu beriman. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Syarat orang masuk surga itu kan dia beriman dan beramal saleh. Kalau dia tidak beriman, bagaimana amalnya dinilai? Dan keimanan itu, kata Nabi, syaratnya dia mencintai tetangganya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau bikin rumah, perhatikan ada ndak air atap kita yang masuk ke rumah tetangga. Ditanya tetangga sebelah, Pak, Bu, ada ndak temboknya lembab karena atap rumah saya, gitu tuh. Ada ndak yang bocor dari rumah kita ke dia? Kadang-kadang ada orang ni buat tong sampah nyubuik tapi di bati tetangga, di bati tanah orang. Tong sampah ko ndak lo batutui lah ko. Lah delo kucing, delo anjing bagi ke rumah orang. Tetangga kita karena dia malas bertengkar, dia diam saja padahal dia tersakiti itu. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau kau ambil tong sampah di mungkur rumah awak, tutui tong sampah awak tu bila perlu kunci. Jangan tong sampah awak ko dibuka, jangan digantung sampah awak ko baunya sampai ke rumah orang beko. Itu menyakiti orang namanya. Itu sampah awak. Mengalu satu orang menanggung busuknya. Tolong sampah awak diatur. Itu gitu tetangga itu, Pak Ibu. Tidak beriman seseorang yang tidak mencintai tetangganya, kata Nabi. Seperti dia mencintai dirinya sendiri.
Ada sebagian orang tu tiap pagi, tiap sore masuk sekerajonya. Itu sampah bapak ibu kumpulkan, masuk kantong, masuk karung, tak kasih ke tukang sampah, bayar tukang sampah. Jangan pagi sampah lah dibakar di muka rumah tu, asuk lah ngapa pupu ke rumah orang. Sore citu lawak di komplek. Bapak ibu kalau kau bakar saruk di rumah, asuknya masukkan ke rumah awak kurung, tirui sampai pagi asuk tu. Itu caranya. Jangan sampai ke rumah orang asuknya tu. Yang mau asuk menggaduh orang bapak ibu. Kadang anak orang flu, kadang kain orang baru terjamu baru, lah bau nasuk baju orang bagi di rumah tu. Kadang ada orang tamu bagi baru makan, lasuk lah masuk ke rumah orang. Ni awak pada tangga aku ibu pakai perasaan. Tak bakal lama di awak sih, apalagi di komplek pada kini ko ibu, jangan bakal lama di awak so pakai raso. Kalau iku ambo lakukan tak gaduh ndak orang. Aku tak gaduh je lakukan tu ke orang. Awak tak gaduh ndak? Ayo tak gaduh orang iku tu mah. Maka jangan saruk bapak ibu jangan dibakar di muka rumah tu. Apa salahnya bapak ibu kasih ke tukang sampah, bersedekah lah ke tukang sampah awak dulu. Bayarlah kat 10.000, kalau ke payah mana lo tu. Awak aman tak menggaduh orang, awak lo tetangga awak dah sakit awak lo. Kadang tak beriman yang begitu kata Nabi. Ada sebagian orang ku suku mana membakar-bakar sampah di muka rumah tu. Sanjo bakar sampah, pagi bakar sampah. Orang pagi kami udara segar, awak bakar-bakar sampah kerajuk di muka rumah tu. Kumpulan saruk tu agen ke tukang sampah. Jangan boleh menyakiti tangga tu. Ya dah? Kadang-kadang ada ibu, ya, anak bujang hanya buka kanal pot Honda ganti kanal pot racing. Pulang mereka jam 1 jam 2 malam memang gas-gas di muka rumah orang tu. Awak pada tangga ke rumah awak bala-balang kamar kau ibu gua. Anak awak mereka ya di rumah awak tapi bunyi Honda-nya kancang ke rumah orang mereka tu mah. Tolong keceng ke anak bujang tuang buang kanal pot Honda, jangan buka-buka, jangan ganti kanal pot yang standar tu pakai ya. Kau ang buka kanal pot ada ang ganti kanal pot racing dari gerbang tuang ngiri Honda yang matian ya. Aja mengganggu tetangga awak ya. Yang ngomong betul Pak Ibu. Ya, tak boleh kita mengganggu tetangga kita itu. Bapak-bapak tengah malam tu jangan mau tahu-tahu di muka rumah ni. Ada sebagian orang kau galak-galak saya mau tahu-tahu sama-sama. Awak lamun jadi komplek kau rumah awak pada dempet-dempet Bapak Ibu. Kamar awak pada dakik-dakik kawan kalalo. Awak mau tahu galak-galak sampai jam 2 balik dakik rumah. Iya dakik rumah awak tapi suara awak masuk ke rumah orang. Aku nak sumbit saya ke telinga awak surang mau tahu tu. Memang betul Pak Ibu, jangan sampai sakit tetangga awak di awak. Bapak Ibu yang beralik pakai organ jam 10 paling lama matikan leh. Manga bakin sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam Bapak Ibu. Kok kayo kau beralik Bapak Ibu pakai organ tu, beralik di hotel. Jangan di tengah komplek kau beralik lalu bawa organ-organ sampai jam tengah malam. Orang kalalu bagai bisu orang ke karajo bagai pakai perasaan, tak bakal lama dawak lo. Ia sekali-sekali beralik, ia satu orang beralik sekali-sekali, kau tiap hari balik kau tu mah. Kok kabar organ yo siang saya organ. Ya, sampai tamu habis pulang habis leh. Iko kadang sampai jam 1, jam 2 balantuang-lantuang bunyi katangga jantung orang dia Ibu. Nyaman gitu. Bakim-kim dengan malam di komplek tu. Memang banyak orang yang ketujuh, ya, tapi banyak orang yang kelaluk lagi itu mah. Jadi orang-orang yang ketujuh itu pikir orang yang kelaluk demikian. Anda boleh mengganggu tetangga kita. Bapak Ibu kok kabar adik situ apa ke gedung, sewa hotel, cubulah sampai pagi baru organ situ. Takkan menggaduh orang, walaunya kedap suara dalam aula tu mah. Tapi kok di tengah komplek jangan. Kata Nabi tidak beriman orang yang menyakiti tetangganya itu. Makanya Bapak Ibu, apa yang kita senangi, lakukan ke tetangga kita. Yang kita tidak senangi, jangan perbuat ke tetangga kita. Bapak Ibu yang punya anak-anak, jam siang, jam 1, jam 2 sampai asar tu, jangan padian anak-anak kita menokok-nokok tembok. Maka itu Ustaz, orang kadang kalau siang keserahat bagai. Tembok awak di komplek kau kadang berlimpik-limpik. Mereka tokok-tokok, itu orang tergaduh lalu isabalah tu mah. Aku menokok-nokok tembok, anak awak tengah hari itu nak, mungkin nampak di sabalah lalu, dia nokok-nokok tembok. Tak, ya sensitif awak Pak Ibu hidup dia. Kau nak beri duit, dia tengah komplek duit.
Kau dirimbo cubalah. Ya, dari pagi sampai malam kau tojak-tojak saya tengah rimbo tu cubalah awak surang saya. Tapi awak di tengah komplek kau, awak pada tangga kau pakai perasaan. Tengah malam jam sabalik tu dia menokok-nokok dinding je leh. Kadang memaku-maku sampai jam 1 bagai. Kau nak kelalok leh, nokok-nokok dinding besok pagi kerja leh. Aturannya model tu. Ya. Makanya kata Nabi, tidak beriman seseorang yang tidak mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tak boleh kelamak dia awak sudah ya. Baraso-raso buat tetangga tu. Itu. Bapak Ibu yang menanam pohon di muka jalan tu, kalau akan menggadu orang lalu, pohon tabang. Mengai tanam pohon di tabung jalan tu, jalan tu dah punya Bapak Ibu tu, yang punya Bapak Ibu pagar ke dalam, pagar ke luar tu punya orang banyak. Kadang nyo tanam di muka jalan tu, yo jambu nyo tanam, rambutan nyo tanam, karambi nyo tanam. Sehingga jalanlah menjadi sampi. Tetangga awak kalau mau tahu tu tak bisa leh. Tetangga awak tu tamu ke parkir otonya tak bisa leh, tak bisa orang lalu kalau jalan sampi. Bapak Ibu tabang kayu-kayu di muka rumah awak tu. Kau nak kau kabar tanam kayu ya masuk ke pagar awak tu. Jadi pakai dua pagar tanam. Jangan ditanam kunyi sarai di tepi jalan tu menciluk nama tu pura orang banyak tu mah. Yang tanah Bapak Ibu nak di luar pagar loh, dalam pagar. Aku menanam sarai kunyi tanam dalam pagar tu. Punya awak tu mah. Yang di luar pagar tu bibir jalan, pinggang jalan itu tu punya orang banyak, hak orang banyak. Kadang awak lama nanam sok kida Pak Ibu. Tak bisa auto balik sisi lalu le Pak Ibu. Lah payah orang sisi lalu gara-gara dia awak. Tak kalau mak dia awak sidik nama itu. Anda punya awak lah. Potong lah kok kamu gaduh. Kalau dia komplek kok rata-rata jalan sampai Pak Ibu. Pinggang jalan tu atau bibir jalan tu itu gunanya kalau ada yang parkir turunkan ke bawah. Ke bahunya tu. Kalau berselisih aku auto dekat kadang menapi ke bahunya tu. Aku tak bisa menapi lalu sampai andek kayu sok kita. Tak kamu gaduh orang Pak Ibu nama itu. Makanya Pak Ibu pada esok di muka rumah esok ya Pak ya. Kalau ada tanaman-tanaman cabuk, cabuka, campaan, tabang. Ya menggaduh orang nama tu mah. Tak boleh tu tu. Kadang tetangga awak kakak dua gerasinya payahnya muta-muta otonya. Gara-gara tanaman awak di muka tu. Itu tak ada hak awak menanam di bahu, di pinggang, di bibir jalan tu. Tak punya Bapak Ibu itu. Kecuali jalan ko le gadang, misalnya jalan utama, gadang jalan ko ditanam sok kita le dak kamu gaduh rasul, dak kamu le dak kamu ambil orang terhalang mungkin dak baal. Tapi kalau jalan ketik jadi tanam je sok kita. Ya. Makanya Pak Ibu begitu awak bertetangga tu pakai perasaan. Jangan kalamak dia awak itu hendak beriman orang yang tak mencintai tetangganya. Kalau di komplek banyak kok ada Pak Ibu tapi jalan muka rumahnya kerambi je tanam Pak Ibu, jalan ketiknya kerambi tanam bagai. Kan apa ngana nama tu. Kerambi tu gadang, pelapanya panjang, uriknya tu gadang tu tu mah. Ala samping orang tak bisa orang sisi lalu dia nyole. Parkir tamu orang tak bisa le. Ya dah? Tabang lah le. Pada tani ayu apa isu jalur pada kaki dapat tangan di akhirat isu. Yang menyakiti tetangganya itu kata Nabi, nanti dibangkitkan tanpa tangan dan tanpa kaki itu. Tak boleh begitu ya, Bapak Ibu. Itu kata Nabi begitu. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Tidak beriman yang tidak mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Lalu hadis berikutnya, ada pertanyaan dulu Pak Ibu sampai sini. Silakan Ibu. Berarti apa yang dilakukan juga merupakan kesepakatan panitia secara Tetangga itu Ibu bukan hanya orang yang di samping rumah kiri kanan kita. Tetangga itu 40 rumah di sekitar kita. Depan, belakang, kiri, kanan 40 rumah itu tetangga kita. Bapak Ibu suara organ kau sampai tidak sekilo bagai.
Oh, menggaduh orang, memang satu orang di komplek setuju kan? Enggak lah. Kok kayak kau bak organ, enggak apa-apa. Sampai jam 10 saja. Jam 10 kata itu orang kami lalu oleh anak-anak orang ke sekolah besok bagai. Kadang ada orang yang sakit bagai, ada yang baru melahirkan bagai. Tak sama kondisi awak lah ke. Tak bisa mewakili seluruh orang apa yang penitia itu. Tak apa-apa, organ-organ lah. Tapi jangan sampai larut malam yang menyiksa orang. Ambo bebu termasuk yang tersiksa kalau organ kau malam-malam bebu. Ambo suara-suara kau kalau kata yang ambo malam mudah melalui atau mula bebu. Maka pernah ambo bebu tetangga ambo bawa organ bakim-kim sampai jam larut malam, ambo mengungsi ke penginapan lalu bebu. Karena ambo tak lama gaduh orang lah. Tak kamu kecek lah kenyol, tapi ambo tak gaduh baiklah, mengungsi ambo ke penginapan. Ambo sewa penginapan lalu. Itu kan menyakiti namanya itu. Ambo punya hak di rumah ambo untuk istirahat, untuk tenang. Kok kayo ke organ awaknya makurung suara organ tu masuk ke telinga surang-surang. Itu. Tak semua orang itu merasa nyaman tu, Pak. Apalagi Bapak Ibu cobalah sampai lari malam bunyi organ tak kata gaduh telinga tu. Tak mungkin tidak itu. Nah, makanya Bapak Ibu pakai perasaan. Ibu ikut tak kelamak dawanya. Apapun yang kita lakukan tu dipertanggungjawabkan di akhirat bisa tu, Bang. Jangankan orang yang wak gaduh, makhluk binatang pun tak gaduh. Awak akan aman besok di akhirat itu. Apalagi manusia yang akan menuntut awak besok. Itu Bapak Ibu yang menanam tanaman di pinggir jalan tu, bara banyak orang lewat tak gaduh dia tu, menuntut awak besok tu, Bang. Termasuk Bapak Ibu kalau baralik memasang tenda tu, itu menggaduh hak orang banyak itu tu, Bang. Maka minta halal kurang banyak tu. Kalau di komplek masih mending lah. Jalan awak ke kompleknya. Habisnya minta halal ke tetangga-tetangga tu saya. Tapi yang di jalan gadang mereka kok bantang tenda gadang sama minggu sih Pak. Bara banyak orang tergaduh mereka lalu tu Pak. Tak menyakiti orang wak nama itu. Jalan milik orang banyak, awak ambil untuk kepenting wak seorang. Macet orang tergaduh, orang terlambat, orang tak peduli awak lah. Tak akan menuntut orang kau besok tu. Begitu Bapak Ibu. Maka dengan hak manusiaku perlu kita hati-hati. Jangan sampai hak-hak manusia itu kita ambil sekecil apapun kan kita kembalikan di akhirat. Nah, apalagi dengan tetangga. Ya. Apalagi hak-hak tetangga yang kita kurangi, yang kita ambil. Oh, lebih sulit lagi urusan di akhirat itu. Nah, makanya Bapak Ibu saya tidak melarang. Mau beralik lah, mau organ lah, tapi bahasanya jangan menyakiti orang lain. Menyakiti orang tidak boleh. Bahwa ada orang banyak setuju betul, tapi tidak semua orang setuju. Tidak semua orang. Nah, maka jam 10 itu mungkin bisa ditoleransi lah, kan orang kalau lalu dah awak kolek. Tapi kalau jam 10 kata, jam 11 kata orang nak lalu itu pasti lalu orang itu mah. Tak satu orang suka telinganya je musik kalau Bapak Ibu. Jangan dipasuk orang tu mendengar sesuatu yang tak suka. Kan menyesuaikan nama itu. Tak boleh. Itu yang banyak di awak kini Bapak Ibu, yang sifat basi pakak, basi banak saja Bapak Ibu. Tak ada sensitif. Ya. Taniayu orang sakit, orang sesu, orang tak peduli ya. Dan jalan je senang seseorang, happy seseorang. Itu nanti akhirat susah nanti hidupnya tu. Yang susahnya lagi dia dianggap tidak beriman orang begitu. Karena orang beriman itu orang yang aman orang lain dari lidah dan tangannya. Itu yang beriman tu. Ya. La yu'minu man lam ya'man jarahu bawaikuhu. Tidaklah seseorang beriman hingga yang tetangganya tidak merasa aman dari tangan dan mulutnya. Itu tidak beriman kata Nabi. Ya. Dan tetangga itu sekali lagi jangan Bapak Ibu pahami tetangga itu orang yang di samping kita saja. Tetangga itu 40 rumah tu di sekitar kita tu tetangga kita itu. Ya. Perhatikan tu semuanya tergaduh nak orang sebanyak tu di awak tu. Itu ya. Itu makanya Bapak Ibu ada adab kita bertetangga ni. Tak boleh ya
membangun rumah itu lebih tinggi sendirian dari tetangga kita. Tetangga awak rumahnya selantai-selantai, tu awak 3 lantai rumah awak. Tak boleh. Itu pun tak boleh. Kenapa? Itu membuat tetangga kita tidak nyaman dengan kita. Ya. Apalagi menyakiti perasaan dia. Membangun bangunan melebihi tetangga saja itu dilarang Nabi sebenarnya itu. Ya, kecuali semuanya ada tingkat, ada bangunan berlantai 2, bikinlah. Tapi orang semuanya pendek randa-randa, awak setinggi antara rumah awak seorang di tengah orang ramai itu. Tak boleh begitu tuh. Sesuaikan saja rumah kita dengan rumah tetangga kita. Ya. Nah, begitu. Itu makanya dalam agama ini memperhatikan tetangga itu nomor 1. Kalau bahasa agama itu al-jar qablad dar. Perhatikan tetangga sebelum rumah. Ya, tetangga sebelum rumah. Ibu bapak kalau kembali rumah, cari tetangga suuk kida muka belakang. Kalau orang saleh muka belakang suuk kida, balik rumah tu walaupun mahal balik. Tapi kok ahli maksiatnya, orang-orang yang tak perilaku tak baik, walaupun murah meriah rumah tu jangan balik. Kenapa? Tetanggamu sebelum rumahmu kan? Begitu kaidahnya itu. Ya, jangan tagiu di rumah murah saja baru cari tetangga awak sok kida muka belakang. Kalau orang saleh balik, kalau ahli maksiat jangan. Kenapa? Kemaksiatan mereka itu berdampak ke kita itu. Sama dengan ketaatan mereka berdampak ke kita, tetangganya itu. Itu makanya Bapak Ibu kalau menginap di hotel, ibadah turun ikut itu. Sembahyang subuh dan kawan sajid ikut itu. Tak takana ibadah ikut itu. Baca Quran pun takana di hotel itu. Bapak Ibu ketika menginap di hotel kok ibadah awak susui. Kamar sajid tak takana, baca Quran tak takana. Kalau di sekeliling mungkin orang bermaksiat di kamar-kamar sebelah tu. Karena yang namanya hotel rata-rata dijadikan tempat maksiat. Maksiat orang di sekitar awak tu mempengaruhi ke hati awak tu. Tu aku menginap di hotel tu turun ibadah awak dia. Coba tu kalau menginap di hotel mewah, dia takana apa solat subuh kamu saja. Karena ada ibu, cayolah kamu. Anda pergi survei lah. Survei ya misalnya pangeran, survei subuh tu, berapa persentasenya penginap tamu-tamu hotel tu yang sedang subuh kamu saja. Coba hitung. Bahkan tak takana kamu saja ketika di hotel mewah tu ibu, pengaruh maksiat di sekitar kita di hotel tu. Kadang pengaruh tu ibu. Tu makanya tetangga sebelum rumah. Tu kaidahnya begitu. Ditanya dulu, siapa di sabalah ambo ko? Oh, di sabalah ibu ko dosen UNP. Bapak tu, bapak tu profesornya elok. Ya, terdidik, anak-anaknya hebat, acik baru. Engkau lah. Di survei ibu ketiga pertama. Oh, tu dah akal itu kok tinggal pertama. Insyaallah. Tu dah akal itu. Kalau yang pertama tu dah akal ibu. Nyon nan berikutnya ibu ketinggal kok ditampil orang ramai kok. Ibu cari tetangga aku, cari tahu kok pak ko di mana kerajo, bagaimana karakternya, beko kadang-kadang ibu rumah mahal di Bali, tetangga tak ada elok ibu, jadi neraka rumah tu beko tu. Tapi rumah keteknya ibu, tapi tetangga aku sabana orang elok, sadonya tu serugo tu rumah beko tu. Itu tetangga tu ibu. Penting. Ya. Itu makanya cari orang-orang yang baik. Itu makanya tidak beriman orang yang tidak mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya. Penting tetangga tu. Penting mana? Cuma ibu kalau tetangga aku ndak yubana ndak ada sensitifnya jauh orang lain loh. Tetangga aku pandang kalah. Lah nyaman ibu selama tinggal situ ndak nyaman juga ibu. Tak seso waktu mah. Tayo ibu kamu. Ada jamaah bu ibu. Ya. Jadi apak ko ketika meninggal dunia, abu pergi takziah ke situ. Dia bercerita ibu tu, apak tu ya, masya-Allah Ustaz kalau beliau meninggal ko memang indah tak nampak di kami. Lepas tu dia duduk-duduk beliau mau tauta tu beliau
Tasandar tu baca la ilaha illallah, lu meninggal silai. Itu kata isteri beliau. Dan apa aku ada yang hebat, apa yang hebat? Kami di sekolah puluhan tahun tinggal, Ustaz. Dan kami dapat tetangga, Masya Allah. Itu tuturan atuknya tembakan ke tembok kami. Tu tembok kami ku kalau hujan ku lambuk tadi ku. Ambo sati wakatu kape komplain ka sabalah. Tapi dik suami ambo ku apa ku nyotagahan tadi. Jangan komplain ka tetangga awak. Bakok betu inyo tahu tu atuk rumahnya ka tembok awak tahu. Dan inyo tahu kalau hujan labik tembok ku lambuknya tahu. Tapi kok bahagianya jadi biarlah. Jangan gaduh bahagianya. Rusak rumah awak, peluk rumah awak. Kan sakit sebenarnya Pak Ibu tu. Ya. Tapi dia tidak malu ribui. Tahan. Yang tu yang tak beriman. Yang tak mencintai tetangga seperti mencintai dirinya sendiri. Itu. Ya. Nah, kita lanjutkan dari sini ya. Hadis. Boleh tak kalau ada masalah dengan tetangga, kalau boleh, boleh. Memang boleh. Cuman bapak tadi lebih memilih menahan, sabar. Tak mau dia komplain. Sekian lama kan tadi pas pagi tadi soal itu betul. Bila warna ni bertahun-tahun kami pernah membuat dari rumah seorang itu. Jadi dah sekian tahun aku dia takkan kaya. Ya tu yang sabar tu kan tak pada batinnya Pak Ibu. Sekian tahun takkan dia begitu tahu tak Harusnya kalau beliau ingin jadi pemenang, tahan. Kalau tidak apa tu mati, mati beko. Kan selesai urusan tu. Ya dah. Kalau apa tadi dia tahan sampai mati, tak boleh. Dia tahan. Kalau rumah awak rusak, awak pelok tak bahan. Biarlah. Dia tahan sampai mati, Bu. Tak ada komplain, tak boleh istrinya komplain. Biar. Tak satu orang bisa cetul tu Ibu. Ya. Tapi dia tersakiti sepanjang hidupnya dah awak tu. Kan masalah awak beribadah. Sebenarnya ibadah awak ditolak Tuhan kerana tak beriman. Kan syarat ibadah diterima kan beriman. Kata Nabi tak beriman yang begitu. Tu apa kita beribadah? Boleh. Kalau komplain boleh. Kasih tahu boleh. Persoalannya kan kadang tetangga ni tak semuanya responnya positif. Justru bagi tahu cakap lah. Lainnya tanggapannya tambah sakit hati katanya. Sebenarnya kalau soal-soal itu Pak Ibu, orang pasti tahu kan atap rumah tu direncanakan. Pasti berencana orang biatuk rumah aku Pak Ibu. Makanya tembakan ke tembok orang tu kan berencananya tembakan ke situ tu. Makanya bapak tadi pilihnya tak biarlah tak apa-apa. Tu tak lama juga. Itu. Tapi dia tersakiti selama bertetangga dengan kita itu jadi masalah. Kitanya yang bermasalah, dianya pun tak ada masalah. Ya. Makanya di akhirat mereka dibangkitkan tapak tangan dan kaki itu. Ya makanya tak mudah Bapak Ibu kita bertetangga tu. Tak mudah itu. Makanya saya katakan di awal pakai rasa. Ibu bapak menggali balapau. Tu buka kadai main domino orang sampai jam 2 malam bergalak-galak. Tu mengganggu orang suku kita tu. Pakai lu musik-musik bagai. Iyo di rumah awak gali tu, kadai tu, meja tu, tapi lantuangnya tiba ke rumah orang sawana itu. Maka yang menggali kok kayo main, maka batu domino tu lambek-lambek lataan. Kalau batu domino kan lebih kon lantuang batu tu dah tiba ke rumah orang itu tu. Cuma ibu sedang duduk tak tu tokok orang meja tak kaju ibu. Kau sampai jam 1 menokok-nokok meja. Tak menggaduh orang tu. Kok kami domino ya main lah tapi batu tu kocoknya lambek-lambek cik-cik onde kuah. Habis kau ambil cik tu adu lambek-lambek onde kuah. Sampai sudah. Cubalah kalau taluk macam tu. Amo tak ke menagal main domino lah.
Prinsipnya jangan sampai aktivitas kita mengganggu orang di sekitar kita. Itu prinsipnya dalam agama itu. Cuma lah, kamu nak menakan organ lah. Tapi masuk suara organ itu ke telinga sadonya sampai jam 1 cuma lah. Ya, kurung suara organ itu masuk ke telinga. Tapi kan timur telinga kawan suara je kawan kelana bagai. Dalam gaduh ikut tu. Makanya apa-apa yang balapau tu tolong keceng kalau ada kawan main domino sampai malam, adu batu lambek-lambek ya. Yang tokok-tokokan ya. Oh kalau dapat tokok dah lama dapat ada tutup dah ya. Pada masalah apa ibunya? Tak ringan di dunia aku, apa ibunya keceng selamat asal urusan aku. Pertanggungjawabannya panjang di akhirat tu mah. Nah. Itu. Nah. Itu tu ibu. Ya kau kadang awak kan paling banyak nampak demo kah? Monggun. Tu paling banyak nampak demo. Bakar saruk. Hobi mana? Dah nyapu tu bakar saruk langsung. Hobi mana penyakit ibu-ibu banyak cucu tu. Apa? Sekarang ni tak ada lah. Cik-cik kan banyak nama itu. Ya. Nah berhenti dah leh. Jadi bakar-bakar saruk tu. Silakan Pak. Apa? Tetangga dengan Muslim. Ya tak ada masalah. Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Nabi tetangga beliau orang Yahudi juga di Madinah tu. Tapi Nabi muamalannya baik. Tak ada mengganggu tetangga tak ada mengganggu Nabi. Bahkan Nabi pernah berhutang ke orang Yahudi itu dengan menggadaikan baju besi. Tak apa-apa tetangga kita non-Muslim. Jangan mengganggu dia. Dia tak boleh mengganggu kita. Tapi tentu akan lebih baik tetangga kita tu yang sama-sama seiman, sama-sama ahli ibadah, sehingga kita saling mengingatkan, saling mengajak dalam kebaikan. Itu tetangga yang baik. Itu makanya tadi al-jar qablad dar, lihat tetanggamu sebelum rumahmu. Itu. Hah? Ayat itu dapat akal itu, nyo timbul kudian kan kemana ditolak tak mungkin lah. Itu terima saya lah. Kau sakit seketik tahan saya lah sampai mati. Itu namanya. Yang tak boleh tu kita yang menyakiti dia. Kalau dia yang menyakiti kita, urusan dia nanti dengan di akhirat. Kitanya yang tak boleh. Yang ini hadis ditujukan ke kita. Tidak beriman seorang hamba yang tidak mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tuh. Itu makanya nanti hadis-hadisnya iza tabakhta maraqatan fa'aksiru ma'aha. Kalau engkau masak gulai, banyakkanlah kuahnya dan bagikan ke tetanggamu kuahnya itu. Kuahnya, Ustaz, ya kuahnya. Kan tak satu orang balik daging banyak. Ada orang membalikan 2 potong, 2 buah, 2 kuahnya untuk inyo je isteri saya. Kan tak mungkin dibagikan itu. Kuahnya bagi kawak. Apa yang derang ni? Kuah saja. Tarimo. Kuah itu bukan dan cari kuahnya tu cari perhatiannya kawak. Inyo baragi kawak tu tandonyo ingin jawab tu. Tandonyo cinta kawak tu. Tapi mungkin tak ada yang bisa diagen kecuali kuah, terima kuah tu. Makanya kata Nabi, kalau tetanggamu memberikan sesuatu, fakafi'u, balas pemberiannya dengan yang serupa atau lebih baik. Jadi kalau tetangga itu mantan kuah, jangan piring kosong di balian. Ganti lo pinjam kuah lo gantinya. Tak ada patang kuah lagi tu kena kuah lah tak betul lah tu. Isi mungkin kok tomat, ya toh, kok jariang, kok patai, terserah lah, ya kan? Dan kosongnya piring tu ikut lampek buah piring kosong saya balik begitu. Isi piring tu kalau balik, kalau ndak ada nak diisi, kalau ndak ada nak diagian piring lah 3 lampek kuah. Kata Nabi, fad'ulah, doakan tetanggamu. Pak, ibu, ikut piring ibu lampek di rumah kuah. Lah yang boleh cari-cari apalah kamu bagian ke ibu kuah ndak ada di rumah dah. Abo doakan si ibu di lapang rezeki ibu, ya kan barakah, supaya banyak si ibu dapat tarui. Tuan-tuan kan dia mengalir kamu tiap hari tu, gitu tu. Ya kebanyaknya dapat kan ibu awak ikut tu. Doakan dia.
Tapi kalau bisa balas pemberian dia. Karena kata Nabi, tahadu, tahabu. Kalau kamu suka berbagi dengan tetanggamu, maka kamu saling mencintai. Saling mencintai itu karena saling memberi. Orang yang tak saling memberi itu tak akan saling mencintai. Makanya tahadu, saling memberilah. Maka tahabu, engkau saling mencintai. Itu tuh. Ya. Makanya orang kiki kok tak pernah dicintai orang loh, Ibu. Tetangga yang kiki kok tak pernah dicintai tetangganya loh. Dan kau tuju tetangga aja Pak, tu baru pilih kari yang mana? Ada tuh? Tak ada loh Pak. Ya kan? Boy katu ambo kok ya Pak, kok yo bahagia ambo tetangga apa tu? Yo bana tiuk sabanta, tibo kue, tibo makanan ke sabala. Tahu? Makanya tahabu. Makanya babu kalau pergi jalan-jalan, pergi keluar negari, keluar kota, pulang tu bawa oleh-oleh buat tetangga awak. Tu tanda ini dia nyo akan cinta kawak tu. Awak apa dekat meninggal rumah, saya dekat menjaga rumah awak. Nyo menjaga rumah. Apa awak di sana awak di kampung nak jaga rumah awak loh Ibu. Tabakar rumah awak nak cari di sana awak loh. Tetangga tu di sana awak tu mah. Itu. Kalau pulang awak di jalan-jalan balik hadiah untuk tetangga-tetangga awak tu. Kamu saling mencintai kata Nabi. Tahadu, tahabu. Ya, beri dia hadiah, saling memberi hadiah, maka engkau saling mencintai. Itu. Betul adabnya tetangga tu Ibu. Nah. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yang saya lihat apa yang Bapak bahas itu kelihatannya ada seimbang. Bapaknya memang dari satu sisi orang yang bertangga. Contoh dari orang tetangga yang mengajak balik dan itu orang contoh. Nah kita kan membahas tangga yang lain itu ada mana. Pertanyaan saya itu tetangga yang tidak kalah itu akan membuka sikap berbeda sedang bergembira. Maksudnya kan dia mau bergembira, mau bergembira kan. Jadi saya kira tetangga itu antar kita bersama-sama. Yang selama ini bahwa ini tidak masalah. Dan saya orang bertoleransi. Jadi mungkin kita yang tidak mengajak tetangga yang mengajak itu kita juga sifat juga sifat relasi itu bergembira. Jadi kalau kita berkoordinasi itu berarti kita sendiri juga begitu tetangga yang tidak mengajak. Jadi kita mendorong dari dua sisi orang yang mengajak dan tidak mengajak sehingga balance seimbang. Jadi kalau kita melihat sisi orang yang fasilitas rumah, berarti itu kita tidak seimbang. Kita sebenarnya harus juga memang menyikapi kalau ada tanda-tanda bersama. Mungkin kalau membatasi mungkin perlu dilakukan dan musiknya cukup sebelah itu bisa baik. Jadi memang sikap kita sebagai tetangga pun harus mencintai teman kita atau teman kita karena juga ada. Menurut saya kita tidak seimbang dan menurut satu sisi. Iya. Karena selama ini saya sudah 20 tahun di sini berada tidak masalah seperti jadi memang tidak toleransi ke segala. Itu sebenarnya yang saya lihat. Iya. Sama-sama Pak. Jadi tetangga itu memang mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya. Kalau tetangganya gembira, dia gembira. Yang saya persoalkan itu kegembiraan itu akhirnya menjadi gangguan orang lagi. Kalau sampai jam 10 berorgan silahkan. Kegembiraan kita pun bisa terima. Tapi kalau sampai jam 1 main game, besok orang mau bekerja, anak orang mau tidur, mau istirahat. Ada yang sakit juga tetangga kita. Jangan sampai kebahagiaan kita, kegembiraan kita itu menjadi sakit bagi orang. Tidak boleh dalam agama. Silakan pakai organ siang, silakan.
Yang sering saya persoalkan itu sampai jam 1, jam 2 malam, kadang sampai jam 3 pagi. Apa tidak mengganggu tuh? Pasti mengganggu, Pak. Tidak ada cerita tidak mengganggunya itu. Akhirnya tetanggaku menjadi antipatinya nih. Kalau mau ada batasnya. Batas yang harus dijaga. Misalnya seperti main domino sampai jam 11 tutui, sampai jam 10 tutui. Organ betul jam 11 lama berhenti jam 10 tutui. Kalau siang satu cubalah. Dan kita pun ikut bergembira. Tidak ada masalah. Memang kita bergembira, dia bergembira, kita bergembira pula sebagai tetangga, saudara kita. Tapi yang saya katakan, jangan sampai kegembiraan kita itu menyiksa orang. Tidak boleh. Ini kadang-kadang kita ini Pak Ibu, itu maka saya katakan pakai rasa. Pakai perasaan. Ya. Jangan paksa orang lain mengikuti kita. Tapi kita yang memaksakan diri kita untuk bagaimana orang yang terganggu. Kita diri kita yang perhatikan. Jangan suruh orang tua toleransi lah Ambo sekali-sekali beberapa. Tak betul itu Pak. Ambo yang harus memikirkan kebahagiaannya. Dan ini memikirkan kebahagiaan Ambo loh. Gitu. Makanya saya katakan jangan menyakiti tetangga apapun bentuknya. Termasuk bunyi-bunyian tadi. Gitu. Kalau siang sampai jam 10 malam, cukup. Gitu. Kadang kita ni kadang-kadang tak bisa membatasi diri Pak Ibu. Boleh kalau lebar adik nampak demo sampai jam 1, jam 2, itu je organ bunyi. Nah, coba dirasakan saja. Mengganggu enggak? Itu. Kecuali lah satu orang di komplek kau jago Pak, di rumah Pak satu orang komplek kau galak-galak cubalah. Tapi bisa enggak Pak pastikan satu orang datang dan bahagia sampai jam 1 malam, 2 malam tu? Enggak, ada orang serah-serahat lagi di rumah tu. Yang itu kita pikirkan, gitu. Ya. Nah, tapi bagaimanapun Pak, ujung-ujungnya semua ada pengadilan di akhirat. Yang merasa terganggu nanti akan menuntut di akhirat. Percayalah. Makanya agama hadir untuk mengantisipasi keburukan yang menimpa kita. Kalau mau lanjut, ya silahkan saja. Kan peringatan itu bagi orang yang punya rasa takut. Yang tidak punya rasa takut, ya tidak apa-apa, lanjutlah. Gitu tuh Pak. Agama itu kan tidak ada paksaan. Agama itu hanya sifatnya tazkirah. Peringatan. Liman yakhsha. Bagi yang ada rasa takut di hati. Yang tidak punya rasa takut, tidak ada gunanya peringatan itu Pak. Makanya agama mengingatkan. Hanya itu, tidak lebih dari itu. Ya. Itulah Bapak Ibu ya, pentingnya kita bertetangga dan menjaga ya kebaikan-kebaikan dengan tetangga kita. Karena persoalan bertetangga ini persoalan yang berat dan serius. Itulah Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.